Selamat datang nih kalau saya gadget sama aku Cilen. Dan ini lagi long weekend ya, liburan Idul Fitri gitu. Pada kemana nih? Kalau emang lagi staycation ya mungkin bisa lah aku temenin sambil nge-review laptop MSI Cyborg 15A12V yang ini pakai RTX 4060. Gimana performanya? Kita tonton viralnya dulu ya. Ciu. Detail speknya ada di sini. MSI Cyborg 15A12VF, dimana yang ini tuh pakai Intel Core i7 12650H RTX 4060 yang VRAM-nya 8GB, RAM bawaannya 16GB DDR5 dengan SSD-nya 512GB. Harganya di 19-an juta, hampir 20 juta. Untuk garansinya sendiri resmi MSI 2 tahun. Untuk desain display ataupun portnya itu sama persis dengan MSI Cyborg yang VGA-nya itu 4050, dan itu ada di video kami kemarin, jadi aku nggak akan bahas lebih lanjut ya. Boleh mampir aja ke video kami di atas ini. Untuk bongkarannya seperti footage berikut. Iya, untuk seri Cyborg hanya terdapat satu fan aja dengan RAM bawaannya 16GB DDR5 upgradable dan SSD-nya 512GB PCIe NVMe Gen 4 replaceable. Untuk kecepatan read dan write SSD laptop ini nggak beda terlalu banyak ya, di 3600-an dan 2500-an. Untuk battery testnya sendiri, PC Mark 10 ya teman-teman, modern office, wifi and backlit-nya mati, kecerahan layar 50%, powernya ada di balance, dapat di 5 jam 52 menit, hampir 6 jam. Untuk fitur serta webcamnya juga sama seperti seri Cyborg sebelumnya, dengan beragam shortcut keyboard yang juga sangat useful. Untuk CPU-nya sekarang, detailnya ada di sini ya. Dan ini tuh juga masih sama di seri i7 12650H 10 core dengan 6 P-core dan 4 E-core yang prosesor base power ada di 45 watt. Nah, kita lihat ya pengetesan yang pertama di R15 mendapatkan poin di 2093. Lanjut ke R20 single core mendapatkan hasil di 676 dan multicore-nya di 5376. Dan R20 10 kali average-nya mendapatkan hasil di 4941 yang suhunya maksimal di 71 dan rata-ratanya di 49 derajat Celcius. Lanjut ke R23 single core mendapatkan hasil di 1764 dan multicore-nya di 13870. Blender GPU 3 menit 30 detik. Dan sedikit informasi juga untuk kalian, hasilnya tuh kurang lebih sama dengan MSI Cyborg di RTX 4050. Masuk ke grafisnya, dimana ini adalah satu-satunya hal yang berbeda dari seri Cyborg yang kemarin. Laptop ini pakai RTX 4060 yang VRAM-nya itu 8GB, bedanya 2GB sama yang 4050. GDDR6, memory interface-nya 128-bit, sedangkan yang 4050 itu 96-bit. Maximum graphic power-nya juga sama-sama di 45 watt aja. Dan di control panel-nya nggak ada banyak setting tambahan ya, Optimus-nya juga nggak ada. Dan kita lihat untuk pengetesannya ya. Yang pertama, rendering Premiere single layer 1 menit cut-to-cut tanpa efek 4K ada di 1 menit 21 detik. Lanjut ke 3D rendering mendapatkan hasil di 42 detik. Dan kita lihat ke Firestrike-nya sekarang, mendapatkan hasil di 17.494. Dan ini untuk tabel perbandingan skor Firestrike milik kami. Lanjut ke TimeSpy, mendapatkan hasil di 7.792. Dan stress testnya sendiri lolos ya, 4060 ini di 98,3%, suhu rata-ratanya di 67 derajat Celcius. Sekarang kita lihat gaming realnya. Disclaimer dulu, semua pengetesan dilakukan dengan keadaan baterai yang kecolok dan juga mode laptopnya itu performance ya. Kita lihat yang pertama ada di CSGO dengan setting high dapat di 170 hingga 200-an FPS. Sedangkan untuk setting low-nya dapat di 240 hingga 300 FPS. Lanjut ke Dota 2 rata kanan dapat di 180 hingga 200 FPS. Untuk game AAA-nya sekarang, yang pertama ada dari Tomb Raider 1080 very high, DLSS-nya off, dapat di 70 sampai 80-an FPS.
Dan ketika DLSS-nya menyala 100 hingga 120-an fps. Lanjut ke Far Cry 6, setting ultra dengan DXR-nya nyala, stabil di 59 fps. Lanjut ke Cyberpunk 1080, rata kanan DLSS mati, ray tracing-nya menyala, dapat di 22 fps. Dan ketika DLSS-nya menyala, ultra performance ray tracing-nya juga nyala, dapat di 72 fps. Lanjut ke F1 2022 ya, sekarang 1080 rata kanan juga DLSS mati di 40-an fps. Dan ketika DLSS menyala 52 fps. Lalu lanjut lagi ada Forza Horizon 5 1080 ray tracing off, presetnya aku masukin di low karena itu settingan recommendation ya, jadi aku coba, dapat di 133 fps. Dan ketika presetnya aku naikin jadi preset high, ray tracingnya juga high, dapat di 111 fps. Lalu ada juga Dirt 5 2023 ultra high, ray tracingnya mati, average-nya di 56 fps. Dengan ultra high dan ray tracing on, dapat di average-nya 48,5 fps. Terus ada cobain Red Dead Redemption ya, rata kanan, ultra, advance grafiknya juga ke unlock, average-nya ada di 31 fps. Sedangkan untuk rata kanan ultra juga advance grafiknya lock, dapat di 61 fps. Akhirnya kesimpulannya ya, kesimpulanku mengenai MSI Cyborg 15A12V. Dan ingat ya, ada dua tipe, yang ini tuh 4060, sama-sama di i7 12650H. Dan karena laptop ini tuh menggunakan Intel generasi ke-12 ya, menurutku pribadi aku merasa kalau memang aplikasinya udah banyak yang lebih kompatibel ya dengan yang generasi ke-12, sehingga performanya juga jauh lebih ngepol ya, lebih stabil. Dan overall gaming experience-nya di aku nggak ada masalah, bisa nyaman di 60-an fps bahkan lebih meskipun dia ini cuma 45 watt aja. Tapi juga perlu di notes, tergantung jenis game dan preset yang kamu mainin. Jadi semisal kalau kalian beli laptop ini, bisalah ditelaah lebih jauh ya untuk menghasilkan FPS yang paling nyaman untuk kalian mainin di laptop ini. Untuk performa RTX 4060-nya sendiri lebih unggul ya, namun memang nggak terpaut jauh dengan yang RTX 4050. Jadi kesimpulannya yang terakhir nih, tinggal disesuaikan aja sama budgetnya kalian jika memang teman-teman ini ngincar MSI Cyborg ini. Dan overall poinnya segini ya. Alhasil rata-ratanya di 7,4. Sekian video review kita kali ini. Kalian boleh komen di bawah kalau ada pertanyaan terkait. Dan jangan lupa like videonya, subscribe our YouTube channel biar kami lebih semangat bikin konten untuk kalian. Dan di sini ada e-commerce kami. Kalian boleh mampir kalau kalian dari luar kota mau cari laptop ya di sini. Dan sosmed pastinya. Kami selalu update, kalian juga boleh follow di sini. Dan yang terakhir, aku mau sekali lagi ngucapin selamat libur Lebaran untuk teman-teman semua dan menikmati family time kalian. Dan berikut ini ada ucapan dari teman-teman Kalosa untuk kalian. Kami segenap keluarga besar Kalosa mengucapkan Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.